halo. Yuk kita ngobrol bareng, sharing bareng. Bisa kasih ide, komen, respon, Ini nama forumnya apa nih? sharing parenting. Tapi kalau yang belum parent juga bisa. Yang mau jadi parent silahkan. Umum aja. Kita mau Ngobrol dikasih santai. nama ini Cahaya Cahaya keluarga. Ya. Jadi kalau Seru ya, kalau seru. parenting itu kan lebih orang tua. Kalau keluarga kan ini bisa Oke. buat siapa saja begitu kan maksudnya. Yang pertama kali kita mau ngobrol. Aku cerita sedikit. Kemarin ada kompetisi duta keluarga, dan dari event itu aku baru tahu tentang 8 fungsi keluarga, dan salah satunya adalah fungsi pendidikan. Dan menurutku tentang budi pekerti kali ini yang kita mau obrolin itu masuk di dalam fungsi pendidikan itu gitu. Oke. Sebelum ke budi pekerti yang 8 itu kan kayak di tes gitu ya. Kalau 8 itu apa aja sebenarnya? Nanti aja. Berarti kita satu-satu ya, satu-satu ya. Jadi Ya, mungkin akan ada 8 yang seri belum paling tahu. enggak terkait dengan apa namanya? Hasta Dharma Kaluangsa. ya. 8 fungsi keluarga. Oke, nah yang kali ini tentang fungsi pendidikan. Pendidikan pun kita spesifik ngobrolin tentang budi pekerti gitu ya. Oke. Kenapa? Budi pekerti. Yang dipilih itu. Budi pekerti rasanya ini perlu mendasari sih ya, mendasari bukan hanya pendidikan tapi mendasari seluruh aspek kehidupan gitu ya. Jadi kalau yang saya tangkap dari kata itu budi pekerti, kemudian menjadi concern pada budi pekerti kan sebenarnya karena filmnya Bregas ini ya, budi pekerti. Ini banyak yang lihat filmnya nggak ya? Semoga itu, banyak lihat. Karena sudah nggak tayang lagi kayaknya. Sudah nggak tayang. Udah bagus banget. Ya, jadi itu kan budi pekerti, istilah Inggrisnya apa itu? Andragogi ya, andragogi. Nah di situ menjadi dasar karena dengan budi pekerti menurut saya kehidupan itu akan menjadi baik-baik saja. Artinya relasi, terus kemudian komunikasi, hubungan di masyarakat, di sosial itu rasanya akan menjadi baik dengan budi pekerti yang benar. Ya, kalau saya sih ada masalah begitu. kalau di budi pekertinya bermasalah gitu. Nah, begitu, kayaknya begitu. Nah, karena ini ngomongin tentang pendidikan, di mana sekarang ini pendidikan mungkin nggak langsung namanya budi pekerti gitu ya sekarang ini ya. Tapi ada istilah baru. Ada istilah baru. Kalau zaman kita dulu ada di pendidikan moral Pancasila. Terus kemudian ada pendidikan kewarganegaraan. Kalau sekarang ini apa ya? Kalau yang formal, bahasa nama Inggris formalnya sih, gitu. ya aku sangat terkesan sih pendidikan karakter building. ya. Itu juga relate sama budi pekerti ya, sebenarnya. Kalau sudah masuk sekolah itu sudah begitu umum ya. Sekarang kalau yang paling dekat aja, kalau buat kamu budi pekerti yang paling mendasar atau yang paling terkesan buat kamu apa? Sebenarnya gini, kalau aku ngomongin budi pekerti sebelum menjawab pertanyaan itu, kayaknya gini. Jadi kita itu terbiasa belajarnya itu terpisah-pisah gitu ya. Jadi misalnya ya kita ini produk sekolahan gitu. Makanya kalau di sekolahan ada mata pelajarannya. Makanya tadi aku di awal kayaknya ngomongnya langsung ke mata pelajaran dan seterusnya gitu ya. Padahal budi pekerti itu kalau buat aku itu diajarin sopan santun. Jadi kalau berarti dari usia 1 tahun itu sudah bisa usia sudah bisa salim gitu ya, salim bersalaman itu kan rasanya adalah meletakkan dasar budi pekerti, berelasi dengan orang lain kan, salim. Tadi aku barusan sama anaknya temanku itu yang masih setahun lebih dikit mungkin ya, salim gitu kan, waktu mau pulang salim. Terus ini kan forum anak-anak gitu ya, terus dia tuh dengan polosnya dia seolah-olah mau nyalamin semua anak gitu ya, karena buat dia salim itu ya buat yang ada di situ dia salami ya. Mungkin kalau dia berkunjung ke
3, 4, 5, 6 orang gitu mungkin oke ya. Kan ini forum, Iya. ada puluhan anak gitu kan. Jadi ya itu jadi lucu, tapi sebenarnya dasar itu sebenarnya sudah masuk Ya kan. kayaknya dia dapat supaya dia itu punya respect, punya hormat betul. gitu ke orang lain Nah, ya. Dia itu kan sudah dapat tertanam, sebenarnya. heeh. Nah, Itu tapi usia berapa itu kira-kira? mungkin 1 Atau tahun kelas lebih berapa? ya, 1 tahun lebih. Belum sekolah. Jadi itu menurutku aku terkesan tadi dengan budi pekerti yang aku ingat pertama kali itu mungkin salaman gitu ya, terus ya inilah standar ya, apa namanya, magic word ya. Iya. Kalau aku tuh tentang ngomong ya, tentang bagaimana bertutur. Jadi kayaknya tuh sudah kalau ada kata-kata yang gimana gitu, yang udah nggak enak gitu, udah langsung Umpatan misalnya alarmnya gitu, langsung kata-kata kotor gitu ya. gitu. Dan sepertinya anak-anak juga ikut juga nih. Ya, betul. Sebenarnya apa ya, bukan dampak tapi pengaruh itu paling banyak ya dari keluarga dulu kan. Keluarga itu akan mempengaruhi seperti apa ya, kayak tadi aku bilang, kayak misalnya salaman, terus kemudian berkata-kata yang tutur kata yang baik gitu kan. Itu memang sesuatu yang nggak bisa kayak kamu harus begini ya gitu, itu kayaknya nggak bisa. Itu hanya dicontohkan, kemudian oh ya cara berbicaranya seperti itu, cara mengungkapkan pendapatnya, cara mengungkapkan ketidaksetujuan dan lain sebagainya kan. Dari situ kan kita ngomong bertutur kata yang baik, itu kan itu teorinya, itu apa namanya, standarnya begitu. Tapi seperti apa bertutur kata yang baik ya, anak-anak akan melihat dalam keseharian, apakah muncul kata-kata yang tetap baik ataukah mungkin kata-kata yang tidak semestinya gitu ya. Ya berarti ini peran dari orang tua itu sangat besar, tentang memberikan teladan, bagaimana lingkungan keluarga itu mencerminkan pendidikan budi pekertinya ya. Saya kira seperti itu. Ya. Aku penasaran ya, kalau tadi bagaimana seorang anak 1 tahun itu sudah bisa menunjukkan perhatian hormatnya ke orang lain. Kira-kira kalau ukuran yang kayak anak-anak remaja itu apa ya? Ya, makanya menurutku pertanyaan ini tuh pertanyaan yang ini kan. Jadi kayak ada nilainya gitu kan. Oh ya harusnya begini atau begitu gitu. Tapi menurutku memang sebenarnya kalau misalnya aku ngelihat salaman cium tangan gitu ya, ya itu bagus satu sisi. Tapi mungkin tos itu juga bentuk dari kedekatan, penghormatan gitu ya. Kan kalau anak sekolah sama gurunya kan itu saling cium tangan kan. Padahal menurutku nggak harus seperti itu bentuknya. Makanya kan ini bentuk-bentuknya ya. Jadi misalnya mungkin ada yang dipeluk, ada yang memang cuman tos high five, ada yang kayak tinju dan lain sebagainya kan. Itu bentuk-bentuk yang manifestasinya bisa macam-macam, tapi yang terpenting itu ikatan ini loh. Ikatan ini tuh dekat. Nah, kalau remaja itu kan inilah ya, kita itu dulu mungkin ya, kalau misalnya ya mamahnya sakit gitu, adiknya itu sepertinya kok perhatian banget ya kalau nanyain kayak gitu tuh, menurutku sudah bahasa responnya, bahasa perhatian. Gimana dia punya rasa empati ke orang lain. Dan kadang juga mungkin di tempat umum itu ada satu yang kurang gimana gitu, terus dia tanya gitu, mah tadi dia kok gini ya gitu. Jadi kepedulian itu juga salah satu wujud dari keberhasilan budi pekerti yang ditanamkan kita kepada anak-anak kita. Kepedulian kepada orang lain gitu ya. Dan mungkin juga kalau ini tadi dibilang keberhasilannya ya, kalau dia ternyata peka, dia peduli, itu kan bentuk keberhasilan. Dan memang tidak selalu berhasil sebenarnya kan ya. Jadi misalnya ada sesuatu yang responnya tidak seperti yang kita harapkan gitu, tapi iya, karena memang proses juga ya. Nah, aku punya cerita proses pembelajaran sama yang kecil. Jadi kami jalan di trotoar, terus kemudian kami harus turun ke trotoar karena ada yang jualan.
Nah, itu kan hal yang baik kan. Satu sisi kan itu hal yang baik, menghormati dia yang jalan. Terus, "Wah, kita turun." Oke, turun. Terus, "Yuk naik lagi, yuk naik lagi." Terus ada yang jalan lagi, "Turun ya, Pak." Yuk. Nah, saya merasa anak anak kami ini baru 10 tahun. Baru 10 tahun beberapa hari yang lalu. Jadi waktu itu dia masih 9 tahun kan. Kalau dihitung secara angkanya. Nah, saya merasa dia punya empati terhadap yang berjualan itu di trotoar. Nah, kemudian saya ingin mengembangkan cara ini yang berpikir diomongin yang lain. baik-baik dulu ya. Makanya ini kan kurangnya masih banyak. keberhasilan kan. Makanya kan aku tadi bilang masih ada ketidakberhasilannya. Betul. Terus ini yang menarik aja. Saya bilang ini menarik. Ini bukan berhasil atau tidak, tapi ada satu cerita. Nah, kemudian setelah beberapa kali saya terus kemudian bilang, menurutmu bagus gak kita turun dari trotoar? Karena iyalah kan ada yang jualan. Kenapa? Lah ya kan kasihan kalau masa kita mau terus aja. Ya. Nah, trotoar itu tempat buat apa toh? Ya sebenarnya buat orang jalan. Apa kita langsung aja ya tetap jalan ya? Lah, memang kalau kayak gitu baik? Ya nggak baik sih. Lah tapi harusnya dia jualan di trotoar nggak? Enggak. Lah terus di mana kalau dia nggak jual di trotoar? Ya harusnya nggak jual di trotoar gitu. Terus kemudian saya nanya, lah terus ini tanggung jawabnya siapa? Siapa yang harusnya ngurus ini? Dia bilang presiden lah itu, karena cita-citanya jadi presiden, mungkin dia mau ngurusin orang jalan di trotoar. Nah itu terus kemudian, lah presiden terus mana? Ya nyari tempat lah buat jualan gitu. Nah itu si adik waktu si kakak nanya, dia ya itu harusnya urusannya bupati gitu ya. Nah ini kan memang dari satu hal yang baik, budi pekerti yang baik. Saya pikir ini harus dikombinasikan juga dengan logika yang benar juga gitu ya. Makanya saya merasa bahwa diskusi kami itu, saya nggak tahu apakah terlalu berat, apakah terlalu dini, tapi ya itu spontan aja. Saya kemudian nanya, lah ini ingat juga guru PMP saya waktu itu bilang itu sesuatu yang menggelitik. Saya lupa itu satu SMP kayaknya. Jadi di SD itu kan diajarin, bahkan ada gambarnya kalau nggak salah, yang dia duduk terus kemudian ada nenek-nenek yang datang atau orang lebih tua, terus kemudian dia berdiri ngasih tempat duduknya gitu. Nah dikritisi oleh guru saya SMP, itu baik nggak? Baik. Kamu lihat nggak di bis, kalau zaman dulu bis umum itu ada duduk 55, berdiri 1. Nah, bis itu ada aturannya, yang duduk berapa 55, yang berdiri boleh berapa 1. Ini yang berdiri berapa? Banyak. Bisnya nyalain aturan nggak? Nah waktu itu kan saya juga ini kan mind blowing gitu. Iya ya, lah berarti yang salah pak sopirnya gitu. Tapi kalau nggak naik bis itu kelamaan nunggu bis belakangnya dan seterusnya, itu sudah kayak dibenturkan kan antara satu hal kebaikan yang naik bis tadi. Saya zaman kecil saya terus kemudian dibentur sama guru PMP saya SMP. Terus ini anak saya juga sama, dia melakukan hal yang baik, kemudian saya benturkan dengan satu realita yang harusnya memang nggak boleh di situ sebenarnya. Nah ini kan nggak ada kotak-kotak tadi ya. Jadi indikator-indikator ini mungkin kalau dia menghadapi ini lebih awal, dia akan kemudian berpikir tentang gimana ya harus melakukan kebaikan, budi pekerti ini diterapkan saat ada di kondisi tertentu. Kalau dia lebih awal mengalami, dia akan belajar sesuatu. Kalau dia tidak mengalami itu, mungkin dia akan belajar di usia yang selanjutnya, dan itu nggak ada masalah dengan pengalaman itu. Berarti makanya memang belajar itu bisa di mana saja, kapan saja. Iya, dan tidak ada struktur ini ya. Ya kalau silabus dan seterusnya itu kan karena sudah ada masuk dalam dunia pendidikan yang teratur, terarah gitu. Nah kalau ini kan memang bagaimana interaksi orang tua. Nah ini saya kalau berdiskusi tentang orang tua ya, memaknai sesuatu. Jadi kalau misalnya ada kejadian, ada satu keadaan tertentu yang itu bisa jadi kesempatan untuk mendiskusikan tentang ada aturan, bukannya aturan itu sebaiknya ditaati ya, kayak gitu. Nah ini memang mungkin ini terakhir dalam artian bagaimana orang tua mengambil peran ya. Seringkali kan
ya masa kayak gitu dibahas, ya masa kayak gitu mau didiskusikan gitu ya. Tapi lah apalagi yang mau kita diskusikan? Bukankah hal-hal yang real, yang sederhana, yang nyata, keseharian ketemu itu yang mestinya dibahas. Apakah itu terlalu berat atau tidak belum tentu loh buat anak-anak, karena anak 9 tahun pun ternyata berpikir bahwa oh iya bisa kok diatur. Nah, Hal apakah yang ini kecil mm-mm, diperhatikan, suatu mungkin saat nanti nanti ada yang besar, nah itu dia sudah siap. betul. Jadi kalau ini kan eh, anak-anak aja ngerti ini bagaimana seharusnya, mestinya orang yang punya otoritas itu bisa kalau dia concern terhadap hal yang kecil-kecil ini. Makanya saya mengajak ya orang tua untuk mari kita diskusi, kalau misalnya lah kalau ngajak gini gimana. Jadi anak-anak memang kita harusnya seneng, bangga kalau anak kita pinter nanya, protes mungkin gitu ya, terus mengajak diskusi walaupun mungkin kita kewalahan. Menurut saya nggak apa-apa, kembalikan aja pertanyaannya. Itu tips saya kalau misalnya kita sampai anu lah, kalau menurutmu gimana, nah, itu kan dia akan berpikir ulang kan sambil kita cari waktu untuk nyari referensi, atau tidak tak jawab sekarang, coba diskusi dulu sama mama supaya kita bisa bisa punya jawaban yang sama, yang mungkin memuaskan dia atau menjadi diskusi yang lebih baik. Jadi kunci orang tua untuk mengajak belajar, khususnya yang tadi kita ngomong andragogi, ngomong budi pekerti, itu memang harusnya dari rumah. Kemudian bagaimana berdiskusi tentang di sekolah ada apa, misalnya kayak anak kita di sekolah, oh tadi sedang ada masalah gitu ya, dan harus ketemu dengan wali kelas dan seterusnya. Menurut saya itu perlu diurai, diudari bahasa Jawa ya. Terus oh ya, berarti seharusnya seperti apa, bagaimana sebaiknya, konsekuensinya apa, itu dibahas menjadi satu pengetahuan, bukan disalah-salahkan harusnya kamu kayak gitu ya. Mau sudah terjadi, nanti malah kontradiktif ya, kontraproduktif kalau misalnya dia tambah sedih gitu ya. Kita tetap support untuk oh iya tahu itu tidak baik, melakukan menerima konsekuensinya, terus kemudian nah itu kan perlu didiskusikan juga, orang tua perlu terlibat. Tak pikir gitu ya. Oke, gimana menurut teman-teman? Ya. Yuk kasih komentar ya. Kita bisa sharing-sharing bareng. Dan ini sudah 17 menit. Ya, lumayan lah ya. Oke, semoga kita tidak terlalu panjang. sambung Next di tema yang lain nantinya. Sampai ketemu. Terima kasih. bye. Cahaya keluarga.